Pemirsa, pemberangkatan haji tahun ini merupakan kuota lengkap 100%, yakni sekitar 220.000 plus 8.000 tambahan kuota haji dan 33% atau sekitar 67.000 jemaah haji diantaranya merupakan lanjut usia. Nah, tentunya terdapat petugas yang tidak mudah yaitu terkait dengan pengawasan dan pendampingannya. Nah, mengingat regulasi tahun ini pendampingan terhadap para jemaah haji ini dihapuskan. Nah, untuk membahasnya saya sudah bersama salah satu anggota dari Komisi 8 DPR RI yaitu Ibu Endang Maria Astuti ya dari Partai Golkar. Baik Bu, sebelumnya saya ingin tahu nih Bu, bagaimana tanggapannya terkait dengan meningkatnya kuota haji tahun ini Bu. Dan ini kan sudah berjalan ya Bu ya. Nah, dan di lapangan sejauh ini bagaimana Bu pelaksanaan? Jadi untuk tahun ini pelaksanaan haji yang diawali pada tanggal 23 Mei kemarin, pemberangkatan haji pertama kloter pertama hampir di seluruh embarkasi yang ada sudah diberangkatkan. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan bahwa dari sekian jamaah memang hampir mayoritas hampir 60%-nya itu adalah risti dan lansia. Dan secara otomatis lansianya saat ini bukan usia yang rendah tapi justru lansia yang tinggi. Bahkan lansia usia terendah 84 tahun. Tentu ini mengandung resiko tersendiri bagi jamaah dan petugas. Tantangan tersendiri juga bagi petugas karena tahun ini saya contohkan saja satu kloter satu bus satu rombongan itu saja yang dari embarkasi Solo kemarin dalam pengawasan kita ternyata satu bus berisi 50 orang itu kursi rodanya saja sudah 10. Kalau sekali pemberangkatan itu adalah 9 bus, rata-rata 10 berarti sudah hampir 90 kursi roda. Itu dari sini. Dengan perhitungan kursi roda bisa jadi mereka belum terlalu parah. Nah, kalau yang parah kemudian tanpa pendampingan, itu tentunya akan sangat merepotkan petugas. Tetapi jika porsi lansia ditambah dengan pendampingan, ini juga menjadi tidak berkeadilan bagi jamaah yang sudah antri lama gitu. Jadi memang tahun ini adalah tahun yang sangat dilematis ketika kita akan memberangkatkan memberi porsi lansia tetapi eh, menjadi problem karena petugas kita juga terbatas. Tetapi tentu saja semuanya kita mendorong untuk jamaah agar supaya gotong royong itu ditingkatkan sehingga jika lansia yang masih bisa dibantu oleh kelompok dan lingkungan mereka, kita meminta untuk dibantu. Ya itu salah satu cara kita untuk tidak membebani tugas berat dari para petugas haji. Kemudian para jemaah haji ini perlu gak sih Bu diberikan treatment gitu atau pendampingan tadi kan diingatkan bahwa kuotanya itu sangat banyak gitu Bu. Atau solusi konkretnya mungkin yang dilakukan bisa silakan. Ya, jadi apa yang kita sampaikan dengan tidak meloskan semua pada lansia itu adalah merupakan salah satu solusi ya dari Komisi 8 karena ibarat kita makan bapak mati tidak makan ibu yang mati gitu kan. Jadi itu tadi yang saya sampaikan di awal, kalau sampai lansia itu semua didampingi tentu akan menjadi dampak ketidakadilan bagi yang sudah antri lama. Karena yang mendampingi ini otomatis mendaftarnya baru-baru saja. Nah, ini menjadi problem sendiri. Oleh karena itu, kita harapkan bagi petugas-petugas haji kemarin sudah kita serukan karena banyak lansia diharapkan lebih aware ya terhadap itu dan mengantisipasi sejak awal apakah mereka ada penyakit atau apa. Ini memang sejak di Indonesia harus berkoordinasi dengan dinas kesehatan untuk mengantisipasi tidak terjadi sakit yang lebih parah lagi. Nah, kalau Komisi 8 sendiri sejauh ini bagaimana Bu melihat apakah petugas jemaah haji ini sudah memadai Bu? Kalau saat ini kita belum bisa melihatnya di tanah sucinya. Kalau di sini sih kita masih bisa melihat. Dalam gambaran kita, petugas haji ini tentu saja dengan banyak yang didorong dengan kursi roda
akan banyak kendala, akan banyak keterbatasan gitu. Jadi ya kalau diambil dari sisi itu tidak memadai gitu. Memang ke depan harus ada solusi lain. Kita juga harus melihat kondisi, mungkin perkembangan setiap tahun itu masalahnya juga berbeda-beda ya. Jadi kita tidak bisa mematok pasti bagaimana petugas itu harus ditambah dan tidaknya. Mungkin terakhir Bu, apa yang harus diperhatikan oleh para jemaah haji Bu? Yang harus diperhatikan jamaah haji tentu saja pertama kenali diri sendiri apa yang menjadi hambatan dan kekurangan ketika di tanah suci. Kedua, antisipasi persiapan obat-obatan agar dan minum suplemen, di sana juga harus banyak minum air putih, makan teratur, tidur pun juga jangan terlalu lelah gitu ya. Ini adalah sebagai upaya untuk menjaga stamina sampai di hari finish hajian gitu. Oke, dan pemirsa, demikianlah wawancara saya bersama dengan Ibu Endang Maria Astuti dari Komisi 8 DPR RI. Saya Firdan Onila, kembali ke studio.